Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian. Pada ibadah minggu hari ini 8 Agustus 2021, kita melaksanakan ibadah secara online berkenaan dengan situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung dalam jumlah besar. Serta kita akan melaksanakan perjamuan kudus pembangunan GKJW di tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan karya. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Tuhanku Yesus. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih karunia-Nya kekal selamanya. Salam damai dan sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, beserta jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema liturgi pada bulan keluarga GKJW saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara-saudari, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah atas berkat dan kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, Hari Kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Petrus 10 ayatnya yang ke-13. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 256. Kita pujikan baitnya yang pertama saja. Firman Tuhan pada hari ini untuk doa dan pembacaannya akan dilayani oleh majelis jemaat. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tiba saatnya kita pada hari ini akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 disambung ayat ke-41 sampai ke-51. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita masuk di dalam doa mohon penyertaan daripada Tuhan. Mari kita semua berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu untuk hari ini yang telah menyertai kami hingga kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kami akan belajar setiap kebenaran dari firman-Mu. Kami akan belajar membaca, mendengarkan, merenungkan. Kiranya Tuhan sertai hati dan pikiran kami untuk kami mengerti akan setiap kebenaran dari firman Tuhan. Dan kami juga serahkan untuk Ibu Pendeta yang akan menyampaikan kabar kebenaran firman-Mu. Kiranya urapannya dari Roh Kudus yang menyertainya, sehingga apa yang dikatakan, yang kami dengarkan bukan kehendak manusia, melainkan Allah sendiri yang berbicara melalui hamba-Nya untuk menyatakan setiap kebenaran yang daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan disambung ayat yang ke-41 sampai yang ke-51. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga?" Jawab Yesus kepada mereka,
jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah makan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang diberikan itu ialah dagingku yang akan diberikan untuk hidup dunia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setia membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, suatu hari saya pernah ditanyai oleh seorang majelis jemaat yang demikian. Bundito, kenapa toh kok harus ada corona dulu baru kita melakukan ibadah di keluarga masing-masing? Saya lalu bertanya kepada orang tersebut, maksudnya bagaimana? Beliau pun berkata, mosok kudu ngenteni corona baru ada menara doa di keluarga masing-masing. Sejak dulu saya sudah terbiasa ibadah itu ya di gereja, atau kalau tidak ibadah ya di patuwen. Tapi jarang, bahkan belum pernah saya melaksanakan ibadah di keluarga saya sendiri. Rasanya kok gak enak. Tapi sekarang saya merasakan ada kedekatan, merasakan ada situasi yang nyaman bersama keluarga. Lah kok ngenteni corona, kudu iso ibadah di keluarga. Biyen-biyennya dia begitu. Lalu saya terdiam, Bapak Ibu. Lalu saya berpikir dengan serius, ya, kalau ada orang lapar, secara otomatis kebutuhannya adalah makan. Betul, kebutuhannya adalah makan. Sehingga ketika ada orang yang lapar, dia akan mencari makanan. Bahkan ada yang berkata, lawe wong mangan lepas kaya luwe nggih luwe itu dhewe. Jadi lawe apa wae bisa. Atau ketika ada orang haus, kebutuhannya adalah mencari minum. Nah, lalu saya berpikir, kebutuhan orang bertemu dengan Tuhan adalah dengan ibadah. Betul, dengan ibadah. Jadi
Saya yakin warga suku anyar begitu. Enggak tentang harus ke gereja lalu ibadah. Dene pas di keluarga belas. Saya yakin Bapak Ibu ibadah di keluarga masing-masing. Nah, itu kebutuhan kita bertemu Tuhan. Maka jika demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali, bahkan Tuhan menegaskan kepada kita lewat firman-Nya yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Penegasan dari perkataan Tuhan Yesus ini ingin berkata kepada setiap kita bahwa cuma Tuhan yang adalah roti hidup. Bukan tentang bagaimana Tuhan mengenyangkan kita secara jasmani. Bahkan Tuhan Yesus yang adalah roti hidup mengenyangkan kita secara rohani. Artinya Bapak Ibu bahwa ini adalah gambaran yang lebih luas. Bukan hanya tentang ketika kita sedih, tidak ada jalan keluar, baru cari Tuhan, menemukan jalan keluar. Tidak tentang itu saja. Atau ketika kita sedang mentok, gak ada lagi jalan yang harus ditempuh, pergumulan begitu berat, lalu kita baru cari Tuhan. Tuhan ingin berkata lewat firman-Nya bahwa setiap kita yang butuh makanan dan minuman jasmani, Tuhan juga menegaskan kiranya kita juga butuh makanan dan minuman rohani. Dan Tuhan berkata, "Akulah roti hidup itu." Bahkan di ayatnya yang ke-51 Tuhan berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi Tuhan mengingatkan kepada setiap kita lewat kebenaran firman-Nya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita, Dialah roti hidup. Bahasa populernya anak muda zaman sekarang, tresnani Gusti tidak hanya karena, contoh tresnani pacar tidak hanya karena dia bermotor, bermobil, berbaju mahal, tetapi walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia sangat setia. Begitu juga mencintai Tuhan. Karena Tuhan adalah roti hidup, jadi tresnani Gusti bukan karena, tetapi walaupun aku susah, walaupun aku menderita, walau ibadah kudu ndek omah dewe-dewe, walaupun pandemi yang menakutkan, Dialah roti hidup. Selamat menghayati roti hidup yang menghidupi iman kita masing-masing. Selamat mengikuti perjamuan kudus pembangunan GKJW. Jangan surut semangat panjenengan. Tetap setia walaupun ibadah harus secara online. Karena kita percaya Tuhan bersama panjenengan semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya pada segala tempat dan waktu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jaiwetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan GKJW, yaitu gerejanya, menuju kemenangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Jemaat, marilah kita datang ke meja perjamuan kudus, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 315, kita pujikan baitnya yang pertama.
pada waktu merayakan perjamuan, Tuhan Yesus bersama dengan para murid-Nya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata yang demikian, "Terimalah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, pengharapan dan kedatanganku." Terimalah dan layanilah. Terimalah dan layanilah. Mari bersama-sama kita mengangkat roti kita masing-masing. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengisinya dengan anggur, dan berkata yang demikian, "Terimalah, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, pengharapan dan kedatanganku." Terimalah dan layanilah. Terimalah dan layanilah. Marilah kita mengangkat cawan kita masing-masing. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudara-saudari, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Dan jikalau saudara-saudari, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan
kepada kamu. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-5. Amin. Dengan mengingat akan firman Tuhan ini, marilah kita kembali bersama-sama memasuki kehidupan kita sambil terus bersyukur akan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan. Persembahan akan diiringi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 291, baitnya yang pertama sampai selesainya mengumpulkan persembahan. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur karena kasih setiamu boleh membersamai pelayanan dan juga perjamuan kudus pembangunan GKJW pada hari ini. Setiap kami ya Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, baik warga jemaat semuanya, pun juga setiap majelis yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, kami mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk persembahan yang telah bersama-sama kami kumpulkan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyempurnakan persembahan kami, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap kami yang telah memberi dengan sukacita, Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang memberkati kami dalam pekerjaan kami hari lepas hari. Juga untuk yang mengelola persembahan, Tuhan, berkatilah dengan takut akan Engkau, sehingga boleh mengelola persembahan seturut dengan kehendak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia ini Tuhan, di dalam melaksanakan segala kebijakan-kebijakan, mulai dari presiden sampai kepada pelayanan dan pemerintahan yang ada di desa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya setiap pelayanan mereka boleh menjadi kebijakan yang baik bagi kami, secara khusus bagi kami sebagai umat Kristiani. Pun juga pemerintahan Indonesia yang juga menata kebijakan untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, berkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu,
sehingga apapun yang ditata benar-benar untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Juga para tenaga medis, setiap orang yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah menghadapi pasien yang sedang mengalami COVID-19, Tuhan berkati mereka semuanya. Jauhkan mereka dari mara bahaya. Berikanlah kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Kami juga menyerahkan proses pelayanan kami ya Tuhan, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah sampai majelis agung. Secara khusus majelis jemaat GKJW Sukoanyar. Tuhan berkatilah setiap kami dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kiranya kami boleh tetap setia melayani Engkau dengan berbagai macam kondisi yang harus kami hadapi. Maka Tuhan jaga sertai kami, seluruh pelayan-pelayan. Sampai juga di tingkat majelis daerah dan majelis agung, kami serahkan proses pelayanannya hanya ke tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat kami. Mulai warga jemaat kami yang anak-anak sampai dengan yang dewasa pun juga yang lanjut usia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat kami yang sedang berjuang dalam masa sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Yang sedang berjuang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup yang seiman, Tuhan, kiranya Engkau membukakan pintu terbaik bagi mereka. Yang sedang ada dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, sosial, pun juga pergumulan di tengah keluarga dan masa depan. Tuhan, kiranya Engkau menjadi petunjuk yang terbaik bagi setiap mereka. Bapa, kami tidak akan menetap dalam membangun ibadah ini. Selesainya kami beribadah, kami juga akan kembali ke dalam kehidupan kami selanjutnya. Sertai kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami haturkan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang akan bersama-sama kami nyanyikan. Di
dalam kasih Kristus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita bersama-sama membangun GKJW yang kita cintai ini dengan semangat, sukacita, dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Itu jemaat nomor 432. Kita pujikan baiknya yang pertama dan yang kedua. Memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, senantiasa menyertai dan membimbing saudara semuanya. Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, senantiasa menguatkan saudara sekalian di dalam mengikuti Tuhan, mulai kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 474 kita pujikan baiknya yang